Halo Sobat Kia, kembali lagi bersama Bang Kia. Di video ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat 17, yaitu tentang ke-10 firman. Di video ini kita akan menggunakan pembacaan dan juga dibarengi dengan pengertian apa yang dimaksud daripada permintaan pertama sampai selanjutnya. Maka kita akan menggunakan katekismus kecil Dr. Martin Luther yang diterbitkan oleh kantor pusat HKBP. Di video ini kita akan diajarkan apa makna daripada hukum Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat 17. Baiklah, kita memasuki pembacaan Keluaran 20 ayat 1 hingga ayat 17. Demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya ialah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau benda-benda sakti. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun
mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Jangan berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Nah, demikianlah 10 perintah Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Maka untuk itu, Sobat Kia semuanya, apakah kita sudah melakukan 10 perintah Tuhan tersebut? Nah, nanti di kolom komentar silahkan dituliskan hukum Tuhan yang mana yang kita dapat lakukan. Kita akan melanjutkan kembali tentang apakah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titah yang Ia berikan itu kepada bangsa Israel
dan kepada kita semuanya? Demikianlah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat 17. Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu orang yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Maksudnya adalah Allah mengancam akan menghukum segala orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Oleh karena itu, kita harus takut akan murka-Nya dan jangan melanggar titah atau firman-Nya. Ia menjanjikan anugerah kasih-Nya dan segala yang baik bagi semua orang yang memelihara serta menaati titah atau firman-Nya. Dengan demikian, kita harus kasih dan percaya akan Dia dan dengan ikhlas serta gembira melaksanakannya. Amin. Demikianlah di video kali ini kita mempelajari tentang 10 hukum Tuhan. Untuk Sobat Kia semuanya, lakukan apa yang diperintahkan sesuai dengan keinginan Tuhan.